Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah Kataksasi Pangrimat kita mulai Rabu Kliwon tanggal 14 April 2021 dengan tema Persekutuan yang Damai Sejahtera. Mari kita menyiapkan diri, hati dan pikiran kita untuk memulai Kataksasi Pangrimat pada masa Paskah ini dengan memasuki saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita memuji Tuhan dengan kidung jemaat 375. Saya mau ikut Yesus, kita nyanyikan 2 kali. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah di surga, kami mohon berkat-Mu agar jiwa kami dipuaskan karena cinta-Mu di tengah dunia yang menawarkan banyak hal yang mempesona yang bisa membawa kami jauh dari-Mu. Karena itu, kami hendak bersekutu dengan-Mu melalui keluarga, kelompok kecil, supaya kami saling menguatkan dan dikuatkan. Kiranya sabda-Mu menjadi suluh bagi langkah kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saat ini kita bersama-sama akan mendengar sabda Tuhan dari Injil Markus pasal 12 ayat 18 sampai dengan yang ke-27, pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga. Dan begitulah seterusnya, ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan, dan akhirnya sudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang akan menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.' Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikian sabda Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara, ketika hadir dalam pertemuan bahkan ibadah secara fisik kita hadir di tempat ini, tetapi bisa saja hati dan pikiran kita melayang kemana-mana, ke rumah, ke pertengkaran, hutang, anak-anak, pacar, mantan pacar. Kenapa itu bisa terjadi? Dalam setiap diri kita yang hadir secara fisik dalam sebuah persekutuan, tetapi hati dan pikiran tidak ada di sana. Dalam kehidupan Yesus pada waktu itu dan sekarang, ada golongan Saduki yang tidak percaya tentang kebangkitan dan malaikat hingga saat ini. Dan mereka melanjutkan percakapan tentang soal perkawinan 7 bersaudara dengan satu perempuan yang berulang karena kematian. Lalu mereka bertanya bagaimana mereka di surga, yang mana yang merupakan suaminya. Yesus menjawab dengan sangat sederhana, kelak kehidupan sesudah kematian dan kebangkitan, kita hidup seperti malaikat. Dan Allah bukan Allah orang mati, tetapi Allah orang hidup. Maka dari situ kita belajar yang pertama, hadapilah apa yang ada di depan kita saat ini. Fokuslah akan kenyataan yang kita hadapi, karena Allah memberikannya pada kita saat ini. Itu yang pertama. Jadi apapun yang kita hadapi saat ini, fokuslah dengan apa yang kita hadapi. Yang kedua, kita tidak mudah melupakan masa yang lalu, bahkan 5 menit yang barusan terjadi, karena kita senantiasa mencoba menghidupkan masa itu, masa lalu yang sudah berlalu, atau ada ketidakrelaan tentang yang sudah berlalu, atau ketidakpuasan masa yang sudah berlalu, atau ada kesulitan di masa yang lalu, dan kita belum bisa mengakui dan menerima masa yang sudah berlalu. Itu persoalannya. Jadi kita tidak mudah melupakan apa yang sudah berlangsung baru saja, atau 5 menit yang lalu. Yang ketiga, masa depan itu di tangan Allah. Jadi kerjakanlah apa yang ada di depan kita dengan sungguh-sungguh. Soal besok akan bagaimana, itu di tangan Allah. Yang keempat, selalu berusaha dan hiduplah dengan kuasa pengampunan. Kita harus mengampuni masa lalu, kita harus mengampuni masa kini, dan juga mengampuni masa yang akan datang. Karena itulah kunci kita menjalani hidup saat ini, melewati masa lalu dan percaya masa yang akan datang. Amin. Kita masuk pada saat teduh. Marilah kita memuji namanya karena kesempatan yang selalu diberikannya pada kita dengan memuji. Kidung Jemaat 376 bait yang pertama dan yang kedua, ikut digo saja Tuhan. Lama dan sentosa hanya oleh darahmu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara, karena janjimu teguh.
kuasa kegelapan, ku menang bersamamu. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Mari kita berdoa. Tuhan yang di surga, kami memanjatkan syukur kami atas setiap cahaya dan cinta-Mu yang selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Juga bagaimana Engkau mengajarkan dan mengajak kami untuk bisa bersyukur dan berbagi pada sesama yang menderita sakit, kekurangan, kebutuhan khusus, tersingkirkan, mengalami ketidakadilan. Terima kasih atas segala kesempatan tersebut. Biarlah Engkau terus menolong kami dalam kesediaan kami memberi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama-Mu. Amin. Kita di penghujung kegiatan kita terus berkarya dan berdoa, kiranya Tuhan memampukan kita. Kiranya kita terus mengembangkan channel ini untuk pelayanan inovatif dan kreatif yang menjangkau banyak kehidupan. Terima kasih, Tuhan memberkati.